Ini one of our top creator ya teman-teman, Coco Willis, yang GMV-nya nih udah gede banget lah, udah sampai miliaran. Aku sedikit jelasin aja ya dari videonya. Ini kreatornya langsung direct ngejelasin si produknya. Katakan ini aku punya kopi di sini, si produk itu langsung dijelasin. Ini kopi yang emang enak banget nih teman-teman. Dan dia itu kalian bisa nyebutin harganya, tapi hati-hati banget ya teman-teman. Sekarang TikTok itu kalau misalkan nyebutin harga harus sesuai sama kebijakan TikTok gitu. Karena ada kebijakan di mana kalau misalkan harganya 9.000, kalian nggak bisa 9.500 gitu. Kalian nggak bisa nyebutin harga ini 9 ribuan, tapi kalian harus nyebutin di bawah 10.000. Jadi direct dan itu one take tanpa edit-edit, tanpa cut-cut. Terus ada lagi nih teman-teman untuk affiliate sederhana ini bisa pakai wajah kalian nih kalau misalkan emang kalian pede ya. Tapi kalau misalkan dari aku as a creator manager aku lebih nyaranin kalian untuk pakai wajah terutama untuk niche-niche tertentu ya teman-teman gitu selain beauty. Kalau beauty kayak skincare kayak gitu itu masih bisa kalian cuma shoot ke produknya aja. Kalau misalkan kamera belakang kalian bisa pakai untuk video-video yang emang kalian pengen fokus nge-shoot si produknya. Untuk kamera depan untuk yang one take. Jadi ada dua opsi lah ya, itu disesuaikan aja sama kalian nyamannya seperti apa. Kita bahas tentang struktur konten. Soalnya struktur konten tadi udah aku mention ya dikit-dikit ya tentang adanya hook atau pembukaan, terus ada body gitu ya atau isi gitu, sama CTA, call to action. Call to action ini untuk ngajak audiens klik keranjang kuning gitu, kayak check out sekarang. Nah, ini bagian awal dari video untuk menarik perhatian penonton di 3 detik pertama hook itu ya. Jadi, kenapa hook itu penting? Karena kalau misalkan orang nonton video kalian tapi hooknya ini gak menarik, pasti udah langsung di scroll up. Jadi kayak ya udah dilewat aja gitu, nggak akan ditonton. Nah, karena kenapa nih kalau misalkan hooknya nggak menarik, itu penonton pasti bakal lanjut ke next video gitu ya. Udah nemu nih video kalian nih, pas di play ternyata hooknya tuh nggak menarik gitu, ya udah mereka scroll aja gitu, nggak akan nonton video kalian sampai akhir kayak gitu. Nah, kalau misalkan emang hooknya bagus, berhasil nih, itu kemungkinan penonton bakal stay di video kalian dan bakal nonton sampai akhir. Even though kayak nggak sampai akhir banget, at least dia sampai tengah-tengah dan tertarik nih. Ada rasa ketertarikan untuk check out produknya kalian. Beberapa hook ya yang bisa digunain nih untuk temen-temen yang masih pemula banget. Tuh bisa kayak sebut nama produknya, sebut untuk siapa produk tersebut, terus masalah yang bisa diselesaikan oleh produk tersebut. Misalnya kayak ada brand Gojodok, dia kan punya kipas kayak, wah, Gojodok ngeluarin kipas terbaru nih. Jadi orang-orang udah kayak, hah, kipas apa gitu kan, produk apa, gue juga keluarin produk terbaru nih gitu. Itu 3 detik pertama kayak gitu. Terus selanjutnya baru disambung sama isi body atau isi gitu ya. Bagian konten ini tuh bagian utama ya dari konten gitu, untuk nyampein informasi, cerita atau pesan yang ingin kalian sampaikan gitu ke audiens. Nah, jadi sebagai afiliator ini tuh kalian bisa jelasin feature produknya, kelebihan dan kekurangan produknya, terus masalah apa sih yang bisa diselesaikan sama produk ini. Kalau misalkan kalian bawain yang namanya produk beauty, di awal udah nih ngasih hook, terus di tengah-tengah kalian kasih nih keterangan tentang manfaatnya. Terus produk ini tuh cocok untuk siapa? Nah, produk ini tuh cocok banget untuk misalkan kalian yang punya permasalahan kulit yang oily gitu, atau kayak permasalahan kulit yang kering. Nah, itu bisa kalian jelasin di isi videonya. Call to action gak kalah penting karena ini untuk ningkatin engagement teman-teman. Semakin tinggi engagement video kalian, akun kalian itu tuh bakal semakin oke trafficnya. Kenapa bisa kayak gitu ya? Karena untuk call to action itu bisa kalian bikin selain ya kalian ngajakin mereka untuk cek keranjang kuning, tapi kalau misalkan nih kalian bawain produk fashion ini tuh kalian bisa CTA-nya adalah coba komen TB BB kalian, nanti aku saranin ukuran yang pas buat kalian. Nah, itu tuh ngajak orang-orang tuh untuk komen.
semakin banyak komen, terus kalian juga jangan lupa untuk balesin komen teman-teman, untuk ningkatin engagementnya gitu. Dari engagement tersebut itu bisa ningkatin traffic dari videonya, dan videonya juga kemungkinan kalau misalkan FYP itu bisa makin kencang. Kalau kalian di sini emang mau jualan, kalian tuh bisa banget untuk ngajak si audiensnya untuk beli gitu ya. Sebelum aku lanjut, aku mau tanya juga nih, siapa di sini yang udah pernah bikin konten terus edit-edit di CapCut? Sebetulnya ya, kalian tinggal masukin aja footage-nya ke CapCut, terus kalian tinggal cut-cut aja nih, di split, di cut, mana footage-footage yang emang mau kalian masukin, kalian edit, terus bisa ditambahin voice over gitu ya, terus bisa ditambahin tulisan juga, musik gitu. Kalau misalkan kalian ada gambar gitu, foto atau apa juga bisa ditambahin ke CapCut. Jadi disusun jadi satu dalam satu video kayak gitu. Cara upload video dengan keranjang kuning. Oke, untuk cara upload video dari keranjang kuning, sebenarnya itu simpel ya teman-teman. Kalian tinggal masuk ke TikToknya kalian, terus klik nih yang tanda panah tuh ya yang di tengah. Terus kalau misalkan kalian udah edit tuh dari CapCut, sebenarnya kalian bisa masuk nih ke bagian kiri bawah itu yang ada video foto, terus masuk ke video, terus habis gitu kalian pilih video yang mau kalian upload. Terus after that tinggal di next, habis gitu next lagi. Kalau misalkan kalian mau ada edit-edit gitu, nambahin caption di videonya itu boleh banget. Kalian nambahin kayak kaos boxy super murah misalkan kayak gitu, atau enggak kayak kaos boxy stylish atau apapun itu yang emang udah menarik gitu captionnya. Terus nanti di add lagi captionnya. Di situ bagusnya kalian juga tetap add caption yang dimana itu ada CTA-nya, call to action-nya gitu, si captionnya. Jadi mengajak si audience itu ngelihat video kalian sampai akhir, bikin penasaran. Abis gitu, kalian bisa tautkan di link produknya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian pakai musik yang bukan commercial music, itu nggak akan bisa tautin produk. Jadi harus hati-hati juga gitu. Itu baru kalian pilih deh gitu, yang sesuai sama videonya ya. Habis gitu, nah itu ditambah aja, teman-teman. Nanti untuk nama produknya di situ sebenarnya bisa kalian adjust lagi. Kalau ini kan index ya, teman-teman, dari index bisa di adjust kayak misalkan lampu cerah banget gitu, atau kayak kalian bisa ngikutin dari si nama produk awalnya aja, itu nggak apa-apa. Ini untuk teman-teman yang mau coba live nih. Kayak ini untuk di live caranya kurang lebih sama ya tadi, tinggal klik yang tombol plus itu yang di tengah-tengah. Ter itu kalian tuh tinggal nge-scroll di bawah, kan ada tuh foto, video, itu di scroll sampai ujung, itu nanti ada live di situ. Teman-teman bisa masukin aja langsung si keranjang kuningnya yang mau teman-teman live-in produk-produknya. Ini rekomendasi jumlah VT dan video ya. Nah, untuk upload VT per hari itu harus minimal 1. Tadi aku di awal banget udah bilang sama kalian kalau misalkan kunci affiliate itu adalah konsisten. Jadi kalian sebisa mungkin adalah konsisten untuk upload. Kalau misalkan yang live, konsisten untuk live setiap hari. At least ya teman-teman, 1 VT per hari. Untuk apa? Untuk ngebangun akun, untuk ngebangun traffic. Nah, kalau misalkan yang direkomendasikan itu 3-6 video per hari. Tips nih ya, biar kalian tuh nggak capek gitu ya bikin video banyak. Nah, kalian bisa pakai template konten ya, misalnya unboxing atau kayak testimoni gitu, atau kayak tutorial, before after, packing order, atau POV. Terus recycle juga video lama. Misalkan kalian udah punya nih video lama, terus diedit-edit lagi, terus ganti lagi caption, biar gak terdeteksi kalau ini tuh video duplicate. Atau kayak openingnya kalian tambahin dikit, atau kayak gimana gitu. Manfaatin juga template-nya CapCut. CapCut kan punya nih template-template, jadi kalian tinggal masukin aja nih video-videonya, potongan-potongan video, edit dikit, terus udah deh, bisa kalian upload kayak gitu. Nah, uploadnya juga nih teman-teman harus nyesuaiin prime time ya teman-teman. Jadi biasanya tuh kayak jam 11 sampai jam 1, terus jam 4 sampai jam 6, terus jam 7 sampai jam 11 malam ya. Jadi nggak ngasal kalian upload aja jam 1 malam, jam 3 malam kayak gitu, ya udah asal diupload aja. Nggak kayak gitu. Karena nanti tuh bakal naik tuh
pas udah siang atau sore gitu. Jadi kayak nge-stuck gitu si viewsnya. Jadi sayang banget kalau misalkan kalian upload nggak di jam-jam prime time. Untuk durasi live, ini rekomendasinya itu minimal 30 menit. Tapi 30 menit ini biasanya GMV-nya tuh belum maksimal gitu teman-teman. Bagusnya itu ya, yang direkomendasikan sebetulnya di 1 sampai 2 jam gitu. Minimal banget 1 jam tuh. Dan ini juga harus banget konsisten ya, live-nya tiap hari di jam yang sama. Kalau perlu, kalau misalkan kalian udah konsisten live di tiap harinya, tuh akan lebih bagus kalau misalkan kalian pasang nih di bio live setiap hari jam berapa sampai jam berapa. Karena emang biasanya nih kalau 15 sampai 30 menit pertama tuh penonton tuh belum terlalu banyak. Jadi trafficnya tuh belum terlalu oke gitu ya teman-teman. Itu tuh kayak masih istilahnya TikTok ini tuh akun kalian tuh masih nge-generate si trafficnya gitu kalau 30 menit tuh. Jadi emang bagusnya di 1 sampai 2 jam ya. Nah, kalau bisa lebih bagus lagi itu 3 sampai 4 jam gitu. Itu bakal lebih maksimal untuk live-nya kalian. Mungkin sekian ya teman-teman ya untuk materi yang aku bawain di hari ini gitu. Boleh sekarang udah masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk yang pertanyaan dari Kak Iksan ya, cara lihat traffic di akun. Oke, untuk cara lihat traffic di akun sebenarnya kalian bisa ngecek dari rata-rata views kalian ya. Kalau misalnya rata-rata views kalian tuh masih ratusan yang kayak 100 200 gitu, mentok-mentok 300, itu kemungkinan traffic kalian masih kurang oke nih teman-teman. Gimana kalau misalkan yang udah mulai 500 ke atas, 600 sampai ribuan, itu secara traffic per videonya berarti kalian udah bagus nih teman-teman. Kalau misalkan kalian klik ke videonya, kalian tahu kan ada titik 3 tuh di bawah yang icon save, itu diklik aja, nanti kalian tuh bakal nemu yang namanya analytics. Nah, di analytics itu kalian bisa ngeliat tuh engagementnya, terus kayak video viewsnya, kan kelihatan tuh kayak misalkan cuma 300, terus average watch time-nya, atau rata-rata ditontonnya tuh berapa. Nah, untuk rata-rata watch time gitu ya, yang bagus tuh kalau misalkan video kalian kayak 30 detik, itu average watch time itu bagusnya 8 sampai 10 detik, teman-teman. Kalau misalkan untuk video-video yang secara ininya udah bagus gitu, performance-nya ya, minimal banget ya, teman-teman, 8 sampai 10 detik. Kalau misalkan video kalian 30 detik, kalau misalkan 1 menit, bagusnya itu average watch time-nya itu sampai 20 detik gitu. Berarti orang tuh nonton video kalian tuh lumayan lama gitu. Kalau misalkan di bawah itu berarti video kalian tuh belum works nih gitu ke audiens. Apa sih yang bisa dilakuin selanjutnya gitu kalau misalkan ternyata tipe konten kayak gini kayaknya belum works deh, karena kalau ngelihat dari average watch time-nya tuh masih kecil gitu. Berarti di hook-nya pertama, hook-nya bisa kalian ganti gitu. Kalian bisa cek ya dari top-top kreator cara mereka mainin hook-nya kayak gimana. Terus CTA-nya juga bisa kalian ubah. Kalau misalkan ternyata kalian udah punya views tuh banyak gitu teman-teman, bisa sampai ribuan, tapi kok yang check out tuh cuma 1 ya Kak ya, dari katakan udah 5.000 views tapi yang check out cuma 1. Berarti kan ada pertanyaan nih teman-teman, kenapa ya yang check out cuma 1? Kemungkinan dari CTA-nya tuh kurang ngegigit gitu ya teman-teman. Nah, kalian bisa cek juga dari konten-konten top kreator, mereka cara CTA-nya tuh kayak gimana sih gitu. Kalian bisa contoh juga dari situ ya. Jadi bisa dirubah CTA-nya, bisa dirubah hook-nya. Kurang lebih kayak gitu ya Kak Iksan ya. Oke, Kak Iksan gimana nih? Kira-kira udah terjawab belum? Yang tadi sudah dijawab sama Kak Kira. Oke, mungkin kalau sudah terjawab, kita lanjut ke penanya selanjutnya ya, Kak. Kak, gini ya, ini kan aku udah punya akun. Itu kan awal-awal itu views-nya itu stabil 100 sampai 200. Nah, untuk akhir-akhir ini kenapa video keranjang kuningnya itu nggak sampai 100? Nah, semenjak views turun nggak sampai 100, nggak ada yang check out. Padahal waktu awal-awal 100 200 itu ya tiap hari itu ada. Nah, itu dari mananya ya, Kak ya? Ada pernah kena pembatasan Kak atau kena violation? Untuk kena PL itu waktu live, hasil pelanggaran apa ya? Kayak nggak ada produknya gitu loh, disebutkan nggak ada produknya. Jadi kan aku nge-live sama Tapa Pencet live, tapi belum ada produknya selama sekitar 15 menitan lah. Jadi memang kalau misalnya kena PL itu bakal turun dan pulihnya itu biasanya bermacam-macam ya teman-teman
ya, itu bisa seminggu, bisa 2 minggu, bahkan bisa 1 bulan baru pulih gitu. Tapi yang harus dilakuin apa sih kalau misalnya kena PL kayak gitu, tetap konsisten aja teman-teman untuk upload gitu ya tiap harinya, at least upload satu aja dulu gitu kalau kena PL gitu ya. Jadi istirahatinnya tuh yang tadinya katakan kalian upload bisa sampai 5, sampai 6. Oke, nggak apa dikurangin dulu aja gitu. Dikurangin tapi tetap konsisten gitu. Tiap harinya tuh upload dengan jumlah yang sama kayak gitu. Itu untuk membangun traffic kalian lagi. Yes, itu betul banget Kak Zaki ya. Jadi nggak boleh bolong-bolong nih upload kontennya gitu. Kayak kalau misalnya bolong-bolong juga trafficnya tuh bakal bolong-bolong juga gitu. Makanya kenapa harus konsistennya di situ teman-teman ya. Oke, Kak Hana, boleh untuk disebutkan pertanyaannya ya, Kak? Oke Kak, baik ya Kak. Ini aku Hana dari Padang Kak. Salam kenal ya Kak Kaira dan Kak Kresida. Akhir-akhir ini traffic di live aku itu naik turun gitu Kak. Kayak nggak kayak trafficnya itu nggak dikasih gitu sama pihak TikTok Kak. Apakah itu karena aku ganti produknya atau bagaimana ya Kak ya? Terima kasih Kak. Kamu mix ya, ada baju-baju bayi gitu ya. Iya, Berarti moms and baby, terus fashion sama ada beauty. iya, Sebelumnya moms and baby-nya oke, terus mau ke fashion sama beauty. iya Kak. Oke, kalau misalkan di live ternyata nih kamu masukin produk-produk ini tapi nggak oke di live-nya. Karena VT kamu itu masih traffic-nya tingginya moms and baby ya? Iya Kak. Iya kalau live dress Oke, like nah ya. ini nih teman-teman. Betulnya kalau misalkan kalian live itu bagusnya adalah kalian bawain produk yang udah naik di VT. Kenapa kayak gitu? Karena traffic dari live ini biasanya di drive tuh dari VT dulu teman-teman gitu. Makanya kalau misalkan aku ke kreator aku tekenin mereka untuk oke, kalian udah bagus trafficnya di live, tapi kalau misalkan mau makin bagus, kalian harus ke VT juga karena once VT ini udah bagus trafficnya gitu ya, dia FYP dibawain live itu bakal lebih bagus. Produk yang katakan baru gitu ya, kamu mau push itu at least kamu bikin VT dulu untuk narik. Karena kalau mungkin teman-teman di sini harusnya bisa akses ya yang namanya TikTok Streamer Desktop. Di situ tuh kalian bisa ngecek dashboard kalian, dashboard live, ada segala macam data ya di situ dari mulai CTR, dari mulai kayak impressionnya. Kalau misalnya dilihat lebih jauh, itu tuh mostly impressionnya tuh ngedrive-nya tuh dari VT dulu teman-teman. Yang penting balik lagi tetap konsistenin aja dulu, terus dicek lagi nih dari VT-nya kalau misalkan ada VT-VT yang potensial, produk yang bisa dinaikin, naikin lagi, recycle lagi. Terus once dia udah FYP, once dia udah boom, itu coba kamu drive ke live. Oke Kak, udah jelas Kak. Berarti aku sendiri harus netepin di winning produk, winning konten yang FYP-nya itu yang banyak ya Kak ya? Iya, betul. Hey, halo semuanya. Anyway, aku event. Sebelumnya aku tuh udah mulai affiliate di Shopee. Jadi aku nge-share link aja sih ke Instagram gitu. Maksudnya nggak bikin video di Shopee, tapi aku nge-share link. Nah, cuman udah 3 bulan ini tuh penghasilannya lumayan karena yang beli itu dari link aku kebanyakan treadmill, walking pad. Ini walking pad kan harganya mahal ya gitu. Jadi kalau sekalinya ada yang CO tuh komisiku bisa 98.000 kayak gitu-gitu hampir 100.000. So actually like I was thinking kenapa nggak aku pakai TikTok aku itu tuh juga untuk affiliate gitu loh Mbak. Nah masalahnya di TikTok aku sekarang itu tuh eh, aku sih ngecek engagementnya tuh lumayan oke di 9,9% engagementnya. So anytime I posted the video, kebanyakan sih tentang mixed couple ya, karena kebetulan kan pasangan aku kan WNA gitu. Nah itu yang nonton tuh kayak kemarin terakhir aku ngepost yang nonton tuh sampai 20.000 orang dan tiap yang nonton itu tuh mereka dengerin cerita aku tuh 1 menit. Jadi average time-nya itu 1 menit gitu. So dan di mana video itu tuh sebenarnya 2 menit Mbak. Karena kan aku cerita ya. Jadi basically like orang itu dengerin aku 1 menit dan they scroll gitu. Nah, dan aku juga ngecek dan rata-rata video aku tuh memang yang nonton itu adalah lebih dari 1.000 orang viewernya walaupun memang my followers tuh dikit sih Mbak. My followers tuh kayak cuman 1.800-an gitulah, 1.800 something gitu. Tapi engagementku tuh bagus. Mungkin karena niche aku itu kan lebih ke international couple, something like that lah ya, kayak mixed couple gitu. Jadi mungkin orang tuh suka gitu loh sama topiknya gitu.
Nah, cuman aku nggak ngerti nih, kayak aku pengen bikin affiliate tuh dan how, and then like produknya apa, niche-nya apa, dan karena kan sebenarnya kan selama ini tuh aku nggak bikin sosial media, ya udah ya post sesuka gue aja gitu. Cuman kayak ini kayaknya oke juga nih kalau dimonetize gitu ya, gara-gara itu kemarin kayak sebenarnya sih nggak banyak ya, kayak sebulan itu tuh kayak cuman dua apa walking pad yang kejual gitu. Cuman ya lumayan kan Mbak, kayak dua walking pad tuh sebulan aku bisa dapat 200.000 cuman dari dua walking pad yang kejual doang gitu. Kayak I was thinking kalau misalnya aku bisa monetize it kayak lebih banyak, kayaknya lebih oke sih gitu. Gitu sih Mbak Tiara. Thank Nah, you. untuk video yang emang apa ya, tipe konten kakak kan itu jatuhnya lebih kayak udah lifestyle gitu ya, couples, couples goals dan lain-lain. Itu sebetulnya mungkin bisa dicoba ke fashion or beauty gitu. Jadi bisa dicoba dengan tipe konten kakak nih gitu ya, yang tadinya sambil cerita-cerita gitu, terus di tengah-tengah diselipin kalau misalkan kayak aku tuh punya produk nih gitu, tadinya cerita bla bla terus sambil make produknya gitu apa segala macam. Jadi tipe kontennya kayak tipe konten endorse yang nggak langsung ngejual kayak gitu, biar orang juga kayak oh ada dulu nih engagementnya gitu, nonton dulu videonya terus di tengah-tengah mereka lihat oh ini ada produk yang dipakai nih apa gitu, biar mereka tertarik juga. Or kalau misalkan kamu mau coba langsung yang direct penjualan itu juga sebenarnya nggak masalah gitu ya. Cuman mungkin bisa dengan tipe konten kayak OOTD kayak gitu. Tapi paling captionnya itu tetap ada CTA-nya kayak gitu. Ada call to action di captionnya kayak gitu. Or sekarang tuh TikTok tuh ada yang namanya link share. Kalau misalkan kamu mau manfaatin link share di TikTok, itu konsepnya sama kayak Shopee gitu. Itu bisa nge-share-share link dari keranjang kuning kamu, dari showcase kamu, kamu copy linknya, terus kamu sebar gitu di Instagram. Oke, oke. Oke, gimana nih untuk Kak Event? Kira-kira udah jelas belum? Udah aman ya, Kak? Baik, untuk selanjutnya ini kita di kelas Jago Affiliate ini ada 3 kelas. Mungkin aku sedikit jelasin dulu ya. Yang pertama ini kita ada bootcamp online, yang dimana dapat mempelajari cara ngehasilin jutaan atau puluhan juta per bulannya dari TikTok Go. Yaitu ada Kak Fitria selaku kreator manager yang menjadi mentornya. Dan selanjutnya itu ada bootcamp online dari kelas affiliate TikTok yang akan diisi oleh Kak Sultan Arabella selaku konten kreator dan afiliator nih. Dan yang terakhir itu ada kelas bootcamp online kita, ada kelas eksklusifnya itu di affiliate TikTok dan TikTok Go. Nah, di sini kalian juga selain bisa affiliate TikTok, tapi bisa TikTok Go juga, jadi bisa sekaligus. Dan harganya tentunya mungkin lebih murah, yaitu sebesar 89.000. Mungkin untuk selanjutnya apa sih yang kira-kira akan didapatkan? Nah, khusus paket bundling ini yang seharga 89.000, kita akan dapatin 4 kali pertemuan dalam 1 minggu. Lalu kita juga akan ada grup mentoring dan diskusi aktif, serta akan ada live Zoom bersama mentor affiliate berpengalaman tentunya dan praktik langsung dengan mentor tersebut. Nah, kalian juga bisa dapetin sertifikat digital dan materi pembelajaran loh. Dan ini bisa membuat peluang kolaborasi sesama affiliate. Nah, format online-nya itu fleksibel, belajar kapan saja dan sesuai waktu. Mungkin bisa konsultasi gratis dulu di nomor admin kami ya, Kak, di 0851 2328 7278. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Thank you guys.